Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini berjudul More on Allomorph, merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya yang berjudul Morpheme, Morph, Allomorph, and Syllable. Jadi kali ini kita akan membahas lebih detail tentang apa itu allomorph. Jadi kalau kita melihat kembali apa sebenarnya definisi dari allomorph. Allomorph itu adalah bentuk variasi dari morfem, yaitu unit terkecil dalam bahasa yang juga memiliki makna. Ketika sebuah morfem mengalami perubahan bentuk, itu tergantung pada konteks atau perubahan fonologis. Bentuk-bentuk alternatif yang dihasilkan itulah yang disebut dengan allomorph. Nah, allomorph ini sering terjadi dalam bahasa untuk mengakomodasi aturan fonologis atau morfologis. Pemilihan allomorph tertentu itu tergantung pada bunyi yang mendahului atau mengikuti morfem, atau mungkin terkait dengan penggunaan gramatikal tertentu. Nah, sebagai contoh, dalam bahasa Inggris aturan kata benda jamak itu umumnya ditambahkan dengan akhiran s, seperti pada kata cats, dogs, wishes. Nah, itu contoh kata benda yang jamak. Tetapi bunyi-bunyi tersebut tidak selamanya sama. Nah, s pada cat itu diucapkan dengan bunyi s, cats. Pada dog itu diucapkan dengan bunyi z, menjadi dogs. Dan pada wish itu menjadi wishes. Jadi ada 3 variasi. Nah, 3 varian inilah yang disebut dengan allomorph. Nah, kenapa menjadi S pada kata cat? Itu karena kata dasarnya atau kata cat itu diakhiri dengan konsonan voiceless, ya, atau biasa dikenal dengan voiceless konsonan yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah English Phonology. Kemudian pada kata dog, kata dasar dog ini diakhiri dengan voiced konsonan sehingga akhiran S-nya itu diucapkan dengan bunyi Z. Dan pada kata wishes diakhiri dengan bunyi desis, maka ES-nya diucapkan is. Nah, jadi pemilihan allomorph ini bergantung pada bunyi akhir dari kata dasar. Nah, di sini disampaikan bahwa allomorphs of a morpheme never occur at exactly the same phonological environments. Dari contoh di atas itu yang tadi saya sampaikan itu sudah menunjukkan bahwa allomorph itu, variasi allomorph itu tidak akan pernah muncul pada konteks yang sama. Jadi dia akan muncul dalam konteks fonologis yang berbeda. Nah, yang diucapkan S itu tidak akan pernah muncul pada kata dasar yang diakhiri dengan voiced konsonan dan seterusnya. Selanjutnya, allomorphs of a morpheme are in complementary distribution or mutually exclusive. Nah, dalam linguistik istilah complementary distribution dan mutually exclusive ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara allomorph dari suatu morfem. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa allomorph itu adalah varian dari morph. Ini berarti bahwa allomorph tersebut tidak pernah muncul dalam konteks yang sama, tetapi muncul secara terpisah dalam kata-kata yang berbeda. Yang terakhir, a phonological environment that is occupied by an allomorph cannot be occupied by other allomorphs of the same morpheme and vice versa. Jadi allomorph S untuk plural tadi itu tidak akan pernah melekat pada kata dasar yang diakhiri dengan voiced konsonan, dan tidak akan pernah juga diucapkan S saja ketika kata dasarnya diakhiri dengan bunyi desis atau bunyi vowel. Pada slide ini kita bisa melihat contoh-contoh penggunaan
atau variasi dari morfem untuk menunjukkan plural noun. Nah, jadi S yang melekat pada kata house itu akan diucapkan is. Sementara yang melekat pada kata atau hadir setelah kata dasar yang diakhiri dengan bunyi voiceless konsonan seperti cup itu akan diucapkan cups. Jadi mohon yang diperhatikan adalah transcription-nya ya. Jadi atau simbol yang digunakan yang ada di dalam kurung. Nah, kemudian kolom ketiga, semua kata ini adalah kata-kata dasar yang diakhiri dengan bunyi-bunyi voiced consonant. Maka ini diucapkan dengan bunyi Z. Ya. Oke. Nah, ini silakan Anda perhatikan contoh-contohnya. Sekarang kita akan diskusikan data yang terdapat pada slide 3. Nah, kita awali dengan kolom 1, kolom yang pertama. Pada kolom pertama ini, semua kata yang terdaftar itu diakhiri dengan bunyi sibilon or plus strident. Atau tadi saya perkenalkan dengan istilah bunyi desis dalam bahasa Indonesia. Nah, umumnya kata dasar yang diakhiri dengan bunyi desis itu akan ditambahkan dengan es dan kemudian diucapkan dengan bunyi is. Nah, faktanya memang kalau misalkan kata dasarnya diakhiri dengan bunyi z misalkan, kemudian kalian ucapkan dengan tambahkan s lagi, maka kemungkinan alat artikulasi kita akan kesulitan dalam mengucapkan double z tersebut. Sehingga untuk memudahkan alat artikulasi kita itulah ditambahkan dengan bunyi i sehingga menjadi is. Maka kata-kata seperti wish itu akan menjadi wishes. House akan menjadi houses. Yep. Nah, itu untuk kolom yang pertama. Kita lanjutkan dengan kolom yang kedua. Untuk kolom yang kedua, kata dasarnya diakhiri dengan bunyi voiceless consonant. Maka kata dasar tersebut ketika dilekati dengan plural s, maka s-nya akan diucapkan s juga. Nah, kalau Anda perhatikan, s juga merupakan masuk dalam kelompok voiceless consonant. Maka di sini dinyatakan the base is identical in voicing with the allomorph s. Jadi akhiran voiceless itu dilekati dengan allomorph s. Nah, dua-duanya akhiran dan pluralnya, penanda pluralnya ini merupakan sama-sama kelompok voiceless. Sementara untuk kolom yang ketiga, semua kata dasarnya diakhiri dengan voiced consonant. Maka akhirannya setelah ditambahkan s atau es, maka pluralnya itu akan diucapkan dengan bunyi z. Nah, baik kata dasarnya yang diakhiri dengan voiced dan akhiran s-nya yang diucapkan dengan z sama-sama identik, yakni dua-duanya adalah bunyi voiced consonant. Selanjutnya kita pindah pada data untuk the regular pause dalam bahasa Inggris. Nah, untuk materi ini atau untuk bunyi regular pause itu juga tidak sama semuanya. Meskipun kita tahu kata dasarnya dilekati akhiran d atau ed, tetapi pengucapannya dalam konteks itu berbeda-beda. Ada yang diucapkan id, ada yang diucapkan t, dan ada juga yang diucapkan dengan bunyi d untuk akhiran ed-nya. Jika kalian perhatikan data yang ada di kolom 1 atau kolom yang pertama, semua kata dasar itu diakhiri dengan bunyi alveolar stop T atau D.
Maka setelah ditambahkan ed, ed-nya akan diucapkan dengan id, sehingga kita memiliki kata mend menjadi mended, want menjadi wanted, dan seterusnya. Nah, ini hanya berlaku untuk kata dasar yang diakhiri dengan bunyi T atau bunyi D. Maka ed-nya akan diucapkan id. Nah, ini salah satu allomorph dari past regular atau regular past. Pada kolom 2, data yang ada atau kata-kata yang ada di dalam kolom 2 itu diakhiri, kata dasarnya ya, diakhiri dengan bunyi voiceless obstruent other than T. Jadi bunyi-bunyi voiceless selain T, karena T tadi sudah masuk di kolom 1. Sehingga disampaikan bahwa pada kolom 2 itu kata dasar yang diakhiri dengan bunyi voiceless selain bunyi T tentunya. Nah, di sini akhiran ed-nya diucapkan dengan bunyi T. Nah, mengapa diucapkan dengan bunyi T? Karena ya sama-sama akhiran dari kata dasar itu adalah voiceless konsonan dan bunyi T juga voiceless konsonan. Pada kolom 3, kata-kata atau list dari kata-kata yang ada pada kolom ini diakhiri dengan bunyi-bunyi voiced obstruent konsonan ya. Tapi selain bunyi D. Nah, yang masuk di sini adalah bunyi nasal, vowel, atau bunyi glide. Nah, posisi ini cocok ya dengan bunyi D atau diucapkan D. Akhiran ed-nya akan diucapkan D. Karena D juga sama-sama voiced dengan semua akhiran dari kata dasar pada kolom 3. Sekarang mari kita perhatikan sama-sama daftar kata-kata yang menunjukkan allomorph dari bahasa lain. Kali ini bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Perhatikan awalan me. Dia menjadi mem pada kata bawa ketika melekat pada kata bawa yang diawali dengan bunyi be, ya, sehingga menjadi membawa. Tetapi men pada kata jual menjadi menjual. Mohon perhatikan di sini bunyinya, bukan tulisannya ya, karena pada dasarnya kita tidak menuliskannya dengan ada huruf y-nya. Kemudian me tetap pada kata lukis, mewarisi, tetapi menjadi meng pada kata ajar, sehingga menjadi mengajar, mengikat, mengolok-olok. Tetap me pada kata nanti, meng pada kata hindar, dan menjadi men pada kata dapat, mengganti, meramal, meyakini, mengusir, mengeja ya, memakan, menyanyi, dan mencari. Nah, kalian bisa lihat ada berapa banyak variasi dari awalan me atau morfem me. Jadi, variasi ini disebut sebagai allomorph dari morfem me. Pembahasan detail dari morfem me dalam bahasa Indonesia, kalau kita perhatikan dari list yang ada, maka morfem me itu memiliki beberapa varian. Di sini ada 5 yang ditunjukkan pada data pada slide sebelumnya, yakni ada me, kemudian mem, men, meny, dan meng. Nah, kelima allomorphs ini tidak pernah muncul pada tempat yang sama. Jadi me itu hanya melekat pada kata dasar tertentu yang diawali dengan bunyi tertentu, men demikian juga meng dan mem serta men ya. Jadi ada 5 semuanya. Tetapi masing-masing melekat pada kata dasar dengan awalan yang berbeda-beda. Maka ketika kita hendak menggambar diagram pohon dari varian allomorph dari morfem me, itu
seharusnya ada yang kita tempatkan di atas sebagai payungnya ya. Kemudian ada pembagiannya menjadi 5. Pertanyaannya, mana yang akan kita tempatkan di atas? Atau dengan kata lain dalam istilah linguistik, mana yang akan kita tempatkan sebagai underlying representation gitu. Nah, syarat dari underlying representation atau yang kita tempatkan di atas dari diagram, yaitu haruslah kita pilih alomorf mana yang paling banyak digunakan. Nah, berdasarkan data di atas tadi pada slide 10 itu jelas terlihat bahwa alomorf yang paling banyak digunakan adalah alomorf meng ya, atau awalan meng. Maka meng ini akan ditempatkan sebagai underlying representation. Nah, kalau Anda perhatikan juga meng itu memang digunakan untuk vowel. Vowel saja sudah ada 5 vowel dalam bahasa Indonesia ya. 6 semua ya. Oke, nah maka ditambah lagi dengan konsonan yang lain. Maka yang paling banyak digunakan adalah meng, sehingga meng akan dipilih untuk menjadi underlying representation atau yang berada yang level paling atas dari diagram pohon apabila kita hendak menggambar diagram pohon. Jadi tree diagramnya akan terlihat seperti ini, di mana meng itu berada di atas sebagai underlying representation atau dianggap sebagai morfemnya, sementara yang di bawahnya ini ada 5, berarti dia memiliki 5 varian atau 5 allomorphs, yakni meng, me, mem, men, dan meny, seperti yang terlihat pada data pada slide 10 tadi. Nah, bagaimana proses perubahan morfem meng menjadi 5 varian atau 5 allomorphs tadi? Yang pertama ialah meng itu akan berasimilasi ketika berada atau melekat pada kata dasar yang diawali dengan bunyi voice stop atau voiceless palatal stop, sehingga meng itu akan berubah atau berasimilasi menjadi mem ketika melekat pada kata bawa sehingga menjadi membawa, berubah menjadi men ketika melekat pada kata dasar yang diawali dengan bunyi d menjadi mendapat, meny ketika melekat pada bunyi j, dan meng ketika melekat pada kata yang diawali dengan bunyi g, serta meny ketika melekat pada kata dasar yang diawali dengan bunyi C sehingga menjadi mencari. Sekali lagi untuk kata mencari tentu saja kita tidak menulisnya dengan N diikuti Y ya, tetapi cukup men saja, namun pengucapannya diucapkan menjadi meny. Nah, yang kedua adalah velar nasal itu akan dihilangkan pada kata-kata dasar yang diawali dengan bunyi sonoran konsonan. Ya, seperti pada kata makan. Nah, ini karena diawali dengan M, maka imbuhannya cukup me saja. Menjadi memakan, menanti, ya semua ini bunyi-bunyi nasal, sonoran konsonan, mewarisi, meyakini, melukis, dan meramal. Dan yang terakhir ialah kecenderungan meng tetap menjadi meng ketika dia hadir pada kata dasar yang diawali dengan bunyi H misalkan. Dan bunyi G ya, seperti di nomor 1 tadi menggaji. Nah ini H seperti pada kata menghindar. Kemudian diawali dengan bunyi vowel, mengajar, mengusir, mengikat, mengeja, mengolok-olok. Nah, begini cara kita menganalisa data dari kata-kata yang ingin kita analisa.
Di buku kalian itu ada pernyataan the allomorphs of the regular past morpheme it, the, and the is said to be phonologically conditioned. Predictable allomorphy. Maksudnya ialah kapan dia menjadi it, kapan dia menjadi t, dan kapan diucapkan d, itu sudah bisa kita tebak. Kenapa? Karena kita sudah tahu pada posisi mana dia diucapkan it, t, maupun d. Seperti penjelasan pada slide sebelumnya. Jadi kalau masih bingung, silahkan kembali lihat lagi slide sebelumnya. Sekarang kita pindah pada istilah grammatical condition. Apa itu grammatical condition? Sebelumnya kita lihat contoh dulu. Ada kata kerja speak, perubahannya ke bentuk kedua spoke dan past participle-nya spoken. Write berubah menjadi wrote, kemudian written. Sing, sang, dan sang. Nah, sekarang yang mana yang harus kita gunakan? Apakah kita harus menggunakan speak, spoke, atau spoken dalam kalimat yang kita ucapkan atau yang kita tulis? Semua tergantung dari grammarnya, tergantung dari konteks kalimat yang kita gunakan. Nah, itulah yang disebut grammatically condition. Yang mana yang harus kita gunakan tergantung pada grammatically condition. Tergantung pada grammar yang digunakan dalam konteks kalimat yang akan kita tulis atau yang akan kita ucapkan. Nah, kata-kata yang terdaftar di sini ini adalah kata-kata yang termasuk dalam irregular verbs. Nah, apakah kita bisa menebak bahwa speak nantinya akan berubah menjadi spoke atau kemudian spoken? Kalau kita mengikuti pola itu, pola yang baris pertama tentu write akan berubah menjadi wrote dan wroten misalkan. Sing, song, dan sulit kayaknya. Nah, seperti itulah. Nah, ini kalau diperhatikan contoh-contoh yang ada ini tidak bisa kita tebak atau biasa disebut sebagai unpredictable allomorph. Berbeda dengan akhiran pada kata kerja yang disebut atau masuk dalam kelompok regular verbs. Kita bisa menebak kapan dia diucapkan it, kapan dia diucapkan t, dan kapan diucapkan d. Sehingga akhiran atau morfem dalam regular verbs itu disebut sebagai predictable allomorph. Sementara ini untuk irregular verbs dikelompokkan sebagai unpredictable allomorph. Kalau kita bicara tentang unpredictable allomorph, selain yang grammatically conditioned allomorph, ada juga yang disebut dengan kelompok lexically conditioned allomorphs. Nah, ini juga termasuk ke dalam kelompok atau dikategorikan sebagai unpredictable allomorph. Karena allomorph tersebut tidak bisa kita prediksi. Terjadi karena adanya idiosyncrasy atau adanya kekhasan. Ada ciri tertentu. Lebih pas kita terjemahkan sebagai kekhasan dari lexical item dari allomorph tersebut. Nah, sekarang kalau kita perhatikan contoh, fox bentuk jamaknya foxes, box boxes, axe axes, dan tax taxes. Nah, tetapi bahasa Inggris terkenal sebagai bahasa yang tidak konsisten. Nah, sekarang ada contoh lain, ada kata lain, yakni ox, tidak berubah menjadi oxes, melainkan oxen. Nah, mengapa perubahannya menjadi seperti itu? Inilah yang dimaksud dengan idiosyncratic, kekhasan dari kata ox. Sehingga dia lebih memilih, atau pembicara lebih memilih untuk menjadikannya oxen. Nah, tetapi kata-kata seperti ini, kata-kata yang khas seperti ini tidak terlalu banyak.
Dan karena kita tidak bisa mengenali perubahannya atau unpredictable allomorph, maka sarannya sebaiknya kata-kata tersebut dihafalkan. Sekarang mari kita bahas istilah suppletion. Nah, ini kelompok lain dari morfem. Kenapa disebut suppletion atau apa itu suppletion? Suppletion itu adalah di sini disampaikan a morphological phenomenon where the word forms of a lexeme do not show any phonetic resemblance. Jadi adalah perubahan morfem yang tidak ada kaitan bunyinya sama sekali. Nah, sekarang ini bentuk morfem ini atau kelompok ini digunakan atau terjadi pada irregular nouns, irregular verbs, dan irregular adjectives. Kita lihat contohnya, lexeme go misalkan. Nah, kalau kita lihat bentuk presentnya adalah go, bentuk pastnya when, dan bentuk past participle-nya adalah gone. Nah, dari ketiganya ini hampir tidak ada kesamaan bunyi ya, yang pertama dan ketiga hampir mirip. Tetapi kalau kita perhatikan when, ini hampir tidak ada kesamaan bunyi dengan go sama sekali. Demikian juga dengan gone. Nah, kelompok ini disebut sebagai suppletion. Jadi masih tentang suppletion, yang dimaksud suppletion itu adalah leksimnya sama tetapi tidak memiliki kesamaan bunyi sama sekali. Nah, fenomena ini biasanya disebut sebagai total suppletion. Contohnya, good berubah menjadi better. Ini tidak ada kesamaan bunyi sama sekali. Tidak ada G-nya, tidak ada U-nya di kata better ya. Kemudian bad berubah menjadi worse. Big menjadi bigger. Ya. Small menjadi smaller. Nah, dua contoh yang terakhir ini adalah bentuk regular. Nah, kalau kita perhatikan ini tidak termasuk sebagai suppletion karena masih memiliki bunyi yang sama. Big menjadi bigger itu tinggal tambah er saja. Demikian juga dengan smaller. Tapi lihat dua contoh sebelumnya itu good menjadi better. Tidak ada kesamaan bunyinya sama sekali. Bad dengan worse. Tidak ada juga kesamaan bunyi konsonan maupun vowelnya. Nah, ini disebut sebagai total suppletion.